Kok hilang backgroundku? Mana backgroundnya? Di depan, dari depan. Nah, sekarang nggak apa-apa. Halo Sobat JKN, kembali lagi BPJS Kesehatan On Air, kantor cabang Banyuwangi. Nah teman-teman, kali ini meskipun puasa ya, kita tetap semangat ya. Jadi ini ada narasumber kita dari, kenal dong. Dari kepesertaan. Nah ini ada, namanya siapa Kak? Namanya Zen aja. Zen aja. Iya, jangan panjang-panjang, panggil aja Zen. Oke, jadi teman-teman di sini yang ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan atau JKN bisa langsung kirim pertanyaan di kolom komentar. Nah, Boleh. betul banget. Nah, tema kali ini teman-teman terkhusus ya kita akan bahas cara pendaftaran BPJS Kesehatan atau JKN ini dan cek kepesertaannya ya, Mas ya. Betul. Nah ini udah ada pertanyaan pertama, tapi tunggu dulu ya teman-teman ya. Untuk Sobat JKN yang ada pertanyaan bisa ditunggu dulu, tapi langsung komen aja. Jangan lupa juga di follow dan di like. Oke, kita tampung pertanyaannya, tapi kita mau bahas dulu nih, cek kepesertaan JKN itu gimana Kak? Cek kepesertaan JKN itu bisa dilakukan di beberapa kanal layanan, seperti yang pertama Mobile JKN, kemudian ada di Pandawa juga bisa. Jadi kalau misalkan mau cek kepesertaan, nggak perlu repot-repot ke kantor, jauh-jauh ke kantor, itu bisa sambil rebahan, Bener banget. sambil ngapain, nunggu ngabuburit kayak Nah, gitu, betul. cek kepesertaan kan. Gitu. Karena kita juga di kantor itu tutupnya lebih cepat ya. Kalau musim Ramadan nih, jadi Betul. sampai 1:30 aja. Jadi buat teman-teman yang keperluannya di luar dari jam itu bisa ceknya secara online tadi di WA Pandawa atau Mobil JKN. Betul. Kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan pertama ada dari Dari siapa tuh? Kak, mau tanya dong, kenapa kalau lagi dirawat inap JKN dia keluar sendiri itu kenapa ya? Rawat inap JKN dia keluar sendiri itu kenapa? Maksudnya gimana Kak Maksudnya Nabila? gimana, Kak? Iya Kak Nabila mungkin bisa lebih jelas apanya nih yang keluar Tipe nih sendiri kayaknya. nih. Gitu. Lanjut ada Kak Bunda Syafa. Kak, BPJS ku premi mau dilunasi apa langsung aktif? Terus lunasinya gimana? Iya Bunda, bisa langsung aja. Ini Bunda kalau misalkan mau bayar itu bisa langsung melalui beberapa kanal pembayaran ya, bisa lewat e-commerce bisa, lewat m-banking bisa gitu, lewat toko-toko yang bisa pembayaran di kami itu bisa juga ya Mbak Nadira ya. Bisa, jadi bisa langsung dilunasin atau mencicil ya, pakai program rehab ya. Daftar Betul. rehabnya bisa langsung di aplikasi Mobil JKN, downloadnya gratis di Play Store maupun App Store. Betul. Cuman note-nya ini ya, kalau misalkan nyicil harus lunas dulu baru aktif. Nah, kalau misalkan langsung dibayar lunas itu bisa langsung aktif maksimal 1 kali 24 jam. Betul. Oke, lanjut. Ditunggu ya teman-teman ya. Kita akan baca dari atas, tapi sembari kita baca aja jangan lupa di like ya. Di like dulu, di follow kita. Ini masih di 80 ya. Jangan lupa di tap. Info locker Kak ada ya. Ada. Untuk yang terbaru tahun 2026 ini bisa kalian cek di info resmi web resminya BPJS Kesehatan RI dan ataupun di ini Instagramnya ya. Bisa kalian cek di situ ada info locker untuk pegawai BPJS Kesehatan. Lanjut. Oke Kak Novi, Kak punyaku PBI udah nggak aktif, punya ortu aktif, misal PB. Misal Kak Novinya pindah ke Mandiri, punya ortu bakal ngaruh nggak keaktifannya? Enggak Kak Novi, jadi kalau misalkan pindah ke Mandiri orang tuanya tetap bisa ke PBI, cuma nanti Kak Novi kelasnya harus sama orang tuanya gitu ya, karena memang masih satu kakak gitu.
Oke. Jadi daftar aja ke Mandiri, nanti kelasnya kelas 3. Boleh kok Kak Novi. Jadi daripada nonaktif kan, mending diaktifkan dulu, takutnya kenapa-kenapa gitu Betul. kan. Namanya asuransi, makanya kita antisipasi. Gitu. Betul. Jadi Kak Novi jangan nunggu ibunya nggak aktif juga ya, orang tua yang nggak aktif juga ya. Kak Novi bisa jaga-jaga pindah ke Mandiri dulu, tapi Betul. tidak mempengaruhi yang PBI ortunya. Tenang aja Kak. Aman aja. Aman aja. Mau nyanyi. Buat BPJS sekarang apa bisa online? Bisa nggak dari Kak Askar? Kak Askar. Lihat ini aja, jangan Oke, Kak Askar. sipitin. Jangan sipit. Buat BPJS sekarang mah bisa langsung Bisa online. sekarang bisa langsung online. Oh bisa, Ya. sudah lama kita bisa online ya Kak. Ada Betul. di WA Pandawa bisa. Oh di sini sekarang ya Pandawa sama aplikasi Mobil JKN. aplikasi Mobil JKN juga bisa gitu. Jadi tenang aja bisa ya teman-teman ya. Untuk Kak Askar bisa langsung lengkapin berkasnya apa aja Kak? Berkasnya yang pertama KTP, jelas identitas ya, kakak sama buku rekening gitu. Buku rekening. Kalau nggak punya buku rekening, Pakai M-Banking aja. pakai M-Banking. Jadi Kak Askar udah bisa ya langsung secara online. Bisa langsung Lanjut teman-teman, kita akan tetap baca, tenang aja. Tapi teman-teman bisa kalau kita terlewat bisa komen ulang ya. Iya, Komen betul. ulang atau di tap-tap layarnya dulu nih, di tap-tap layar dan follow kita. Ya, Betul. jangan lupa di-share-share juga. Langsung Kak, aja. mau nanya, nggak bisa dibayarkan di minimarket, katanya sudah terbayar. Oh, tagihannya tulisannya sudah terbayar, Kak. Padahal nonaktif. Gimana, Pak? Cek BPJS. Sebentar ya, Pak. Oke, teman-teman sabar dulu ya, sebentar dulu ya. Tadi pertanyaannya peserta apa ya? Boleh minta tolong dia. BPJS saya nggak bisa dibayarkan, Lewat sana minimarket aja. katanya sudah terbayar. Itu perlu dicek lagi ya, Kak. Jadi misalkan seperti itu kasusnya biasanya karena Oke. Oke, lanjut ya. Kak, kalau mau tanya kenapa? Oh, udah ya tadi ya. Belum dijawab kenapa? tapi. Iya, belum dijawab kayak Nabila sabar ya Kak Nabila. Kak Ozi. Kak Oji, Kak mau nanya BPJS saya nggak bisa dibayarkan di minimarket, katanya sudah terbayar. Tadi udah ya. Belum dijawab. belum Kak. dijawab. Iya, belum jawab Oh, karena terdistract Oke, Kak. barusan. Oke. Dijawab ya. Jadi, Maaf. jadi kalau misalkan ada seperti itu biasanya VA-nya ketutup. Kenapa sih ketutup? Karena memang kita ada masa tunggu 14 hari ya. Atau misalkan masih belum 14 hari itu juga bisa kasusnya seperti itu. Jadi dicek dulu VA-nya, pastikan dulu tanggal bayarnya berapa. Kalau misalkan lewat berarti tutup, harus dibuka lagi, akses Pandawa aja. Tapi kalau misalkan memang belum waktunya bayar, ditunggu aja sesuai dengan tanggal yang ada di VA-nya gitu. Jangan lupa ya, yang dicatat adalah pembayaran VA pertama ya. Takutnya udah ketutup. Kebanyakan teman-teman itu suka terlewat nih pembayaran pertama karena nantinya menimbulkan VA-nya tertutup dan keterangannya malah lunas ya atau sudah terbayar ya biasanya. Padahal ya belum. Padahal belum bayar nih. Padahal belum kayak bayar gitu. Jadi harus diaktifkan lagi VA-nya. Betul. Lanjut, cara pindah Vaskes gimana Kak? Cara pindah Vaskes. Pindah Vaskes langsung saja download Mobil JKN gitu. Kalau ternyata penuh memorinya di Pandawa aja. Betul, langsung di WA Pandawa. Langsung di WA Pandawa aja gitu ya. Saranku sih dua-duanya oke, tapi tergantung kapasitas HP memori ya. Betul. Kalau masih tersedia ya langsung di-download aja aplikasi Mobil JKN, bisa di Play Store maupun App Store ya, teman-teman ya. Lanjut, Kak, BPJS udah nunggak rencana mau langsung. Oke. Kak, BPJS saya udah nunggak rencana mau lunasi untuk minggu ini soalnya mau operasi. Gimana, bisa dipakai nggak? Bisa kalau misalkan sudah aktif ya Kak, jadi jangan nunggu mepet-mepet mau operasi nih misalkan, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan mau pakai BPJS dipastikan aktif dulu sebelum dapat pelayanan kesehatan gitu ya. Bisa Tapi dibayarkan nanti ada dulu. sanksinya ya, jangan lupa apalagi kalau rawat inap itu pasti ada sanksi denda pelayanannya dengan jangka waktu 45 hari, perhitungannya 5% ya Kak ya, 5% dari total tunggakan dan jumlah
diagnosa inasi bikisnya nanti kayak gitu Kak. Intinya 5% dari biaya layanan rumah sakit nanti dikalikan sama bulan menunggaknya. Gitu ya Kak ya? Lanjut, Kak nggak punya rekening bank nih Kak Vela, untuk daftar gimana? Jadi nggak punya rekening nih. Sama sekali nih. Hmm, Masa nggak ada sama gimana sekali? Kak Vela? Bisa pakai ini ya, biasanya E-wallet pakai bisa, e-wallet udah e-wallet, bisa kok. FinPay dan lain-lain lah. Pokoknya Hmm. bank digital juga bisa. Pasti ada dong Shopee atau apa. Bener banget. Jangan lupa di like dulu dong nih biar semangat, apalagi puasaan memang agak seret ya. Iya, puasa-puasa ini kita harus tetap semangat guys, tetap Harus tetap semangat. semangat ya teman-teman, tinggal bantu like aja, kita tetap bicara yang ngomong nih ya. Oke lanjut. Siap. Aku nggak bisa login Kak Edi, nggak bisa login kenapa Kak Egi? Nggak bisa login kemana? Nggak bisa login Mobile JKN Mobile mungkin JKN ya. Bisa karena salah password atau gimana, biar lebih jelasnya kakak komen lagi ya, biar kita jawabnya Iya. lebih jelas. Mungkin ada data yang belum sesuai, jadi dicek dulu aja di Pandawa gitu ya. Atau mau update data yang terbaru nih, ada nomor HP, email. Coba aja hubungi Pandawa dulu, nanti lupa password. Kak, BPJS ku nonaktif dari tahun 2017. Berapa biaya tunggakannya? Nah, Kakak Mila sebenarnya bisa komen ya. Kalau mau jumlah tunggakannya berapa, tapi yang pasti Kakak meskipun menunggak dari 2017 ingin dibayarkan sekarang, itu tunggakannya yang muncul hanya sampai 2 tahun aja atau 24 bulan plus Betul. 1 bulan berjalan. Betul. Jadi nggak sampai 17, 18, 19, 20, 21, 2. Wah, banyak banget ya. Tenang aja, kita ada keringanan juga ya Kak Betul. Jen ya. Jadi ada keringanan juga, hanya 2 tahun yang wajib dibayarkan Kak Mila sesuai Betul. dengan kelas yang dipilih. Nah, tinggal hitung aja tuh, misal di kelas 1 ya 150 dikali 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Iya. Tapi kalau 2017 kayaknya iurannya masih yang lama ya, cuman nggak tahu ya, dicek aja. Betul, dicek Dicek dulu aja. aja ya. Yang bisa jelas, ceknya di mana Kak? Di Pandawa juga bisa. Di Pandawa bisa jumlah iurannya. Iya, dipastikan dulu aja Kak. Yang jelas 2 tahun ya maksimal Kak. Jadi meskipun dari 2017, dari 2015, 2 tahun maksimal. Oke. Kak Celia, Kak di JKN Mobile saya masuk, kok cuma anak saya yang nomor 1, yang anak pertama nggak masuk. Gimana? Tanganmu? Iya. Di JKN Mobile saya yang masuk cuman anak saya. Iya, jadi kayak anak kedua aja, anak pertamanya nggak masuk, nggak muncul di mobil JKN gitu. Biasanya karena beda kepesertaan kayak gitu. Yang ditemui itu coba dicek dengan NIK anak pertamanya dulu ya, Kak Celia ya. Kak Celia ini terdaftar apa? Jadi dicek dulu. Kalau mandiri mungkin anak yang pertama sudah usianya lebih dari 21 tahun. Atau gimana? Perlu dicek dulu lah pokoknya. Betul. Segmennya di mana. Kak, kalau bayar tunggakan persyaratannya apa aja? Bayar tunggakan persyaratannya apa aja? Nomor VA sama uang yang disiapkan untuk bayar. Gitu ya Kak. Tapi kalau tanyanya cicilan gimana, baru bisa di aplikasi Mobil JKN, ada menu program rehab. Nanti betul. tinggal daftar aja dan siapin persyaratan yang udah tertulis di sana kayak gitu. Kalau mau lunasin ya tinggal bayar di VA yang tertera ya. VA-nya di mana? Bisa di WA Pandawa ya, bisa Betul, di WA Pandawa, cek VA gitu. Oke, lanjut. Ngeceknya di mana Kak? Ngeceknya bisa di WA Pandawa Kak Celia. Jadi ngeceknya bisa di WA Pandawa di menu. Kalau enggak tadi kan sudah ada mobil JKN tuh Kak Celia, dilihat aja aktif sebagai peserta apa gitu. Biasanya ada tulisannya. Tapi anaknya nggak muncul kan. Oh iya, jadi maksudnya mungkin punya bisa Kak Celanya dulu aja. Ya Kak Celianya udah tahu mungkin ya mandiri, tapi kok anaknya nggak muncul gitu. Bisa jadi dicek bisa di WA Pandawa aja saranku Kak. Karena kan nggak tahu ya itu sudah terdaftar atau belum. Iya.
kalau belum terdaftar nanti akan ada keterangan di WA Pandawanya ya, di menu informasi. Gitu. Oke, lanjut. Di sini kayaknya WA Pandawa. Nih. Oh ini. Oke, lanjut di Sorry, Kak. suami punya BPJS dari pemerintah, istri dan anak apakah bisa daftar mandiri gitu? Sama ya kasusnya seperti tadi ya Kak ya. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang terdaftar terdaftar PBI atau penerima bantuan, itu anggota keluarga sisanya bisa daftar mandiri dengan kelas yang sama gitu. Jadi nggak usah khawatir yang PBI non aktif. Jadi mending daftarin yang belum aktif aja gitu. Kak, kalau masih punya tunggakan, apa masih bisa dipakai BPJS-nya? Tentu saja tidak. Karena memang syarat pemakaian BPJS itu harus kepesertaannya aktif ya, Iya, teman-teman. betul banget. Jadi teman-teman di sini apalagi puasa ya, rawan ya sakit Betul. asam lambung mungkin ya. Jadi bisa Antisipasi diaktifkan ya. antisipasi, diaktifkan kepesertaannya. Kita di kelas 3 ada nominal iurannya di 35.000 per orang per bulan. Gitu. Lanjut. Udah 3.000 yang like. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke siapa nih? Tadi udah nunjuk. Misalkan pindah ke Mandiri, ngurus di BPJS Jember, bisa nggak domisili Banyuwangi, Kak? Bisa dong, bisa. Banget. Bisa banget. Mau di kantor cabang mana aja boleh. Betul. Nanti kita pasti bantu untuk proses pendaftarannya atau pemindahan segmen. Silakan ya Kak Novi ya, langsung aja bisa langsung datang ke kantor atau kalau nggak mau jauh-jauh ke kantor bisa lewat WA Pandawa gitu. Pandawa. Jelek. Lanjut Kak, BPJS ku baru dimatiin terus mau aktifin tapi masalahnya saya udah pindah tempat KTP, apa harus ngurus di tempat yang baru? Sama ya kasusnya ya, ini mungkin kayak yang di Jember tapi domisili Banyuwangi. Nggak harus ya teman-teman, ini yang dimaksud mati itu tapi apa? Makanya takutnya PBI. Saya bingung ini. Jadi Kak Virgo ini maksudnya kepesertaan apa? Kalau mandiri ya tinggal pembayaran VA atau tunggakan ya. Tapi kalau BPJS mati ini mungkin kemungkinan PBI, tapi mungkin bisa komen lagi ya biar jelas ya. Betul. Oke, lanjut. Apalagi tuh Kak Nadira? Bayar tunggakan apa harus bayar ke situ, Kak? Ke sini. Di kantor cabang kita nggak menerima pembayaran ya Kak ya. Jadi kalau misalkan mau bayar bisa ke kanal-kanal pembayaran kita. Sudah banyak banget, bisa di mobile banking, e-commerce, minimarket, boleh. Gitu. Jadi tidak bisa membayarkan di kantor cabang. Aku kan tidak telat iuran, tapi kena denda rawat inap sampai akhir bulan depan. Kelas 3 kira-kira kena denda berapa? Aku kan tidak telat iuran dan tapi kena denda. Sepertinya Kak siapa ini? Kak Pirli. Pirli ya, Kak. Oke, Kak Pirli ini sepertinya masih ada yang perlu dilihat dulu ya. Dipastikan aja bener-bener nggak telat atau gimana. Karena kadang lupa kitanya ya kan, kita lupa bayar, kita nganggapnya nggak telat gitu. Karena kalau misalkan masuk ke masa denda layanan itu sudah pasti sebelumnya ada tunggakan atau telat pembayaran. Gitu. Betul, atau Kak Pirli ini yang dimaksudkan ya, itu ada notifikasi yang dimaksud. Biasanya kan ada notifikasi, kamu kena denda, dalam masa denda pelayanan rawat inap. Nah itu cuma notifikasi ya teman-teman, selama Kak Pirli tidak melakukan rawat inap dalam jangka waktu 45 hari itu, tidak akan kena denda layanan. Seperti itu. Jadi hanya notifikasi aja di mobil JKN-nya.
Biasanya banyak yang nanya itu Kak. Jadi kan soalnya tandanya merah banget gitu ya, merah gitu ya. Iya sih. Dikira kena denda. Jadi itu notifikasi aja kalau kamu lagi ini nih dalam masa denda pelayan rawat inap. Iya. Gitu. Dan masa denda itu muncul sudah pasti karena keterlambatan pembayaran ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak akses rawat inap selama masa denda, ya nggak kena denda gitu. Bayar daftar BPJS bisa lewat WA. Bisa di mana? Ini di sini nih. WA Pandawa ya teman-teman ya. Bisa di WA Pandawa di 08 11 8 165 165. gitu. Jadi tinggal pilih nanti menu yang administrasi pendaftaran peserta baru. Jadi udah canggih lewat WA aja. Canggih banget. Betul. Udah mulai serak ya teman-teman ya. Semangat kakak host. Tuh ada yang komen, semangat kakak Nadira katanya. Semangat. Semangatinnya dengan tap-tap layar dong ya. Manzen katanya. Siapa itu ya? Bisa di tap-tap layar, bisa di-follow. Lanjut, Kak, halo ya. Mbak, Halo. punya mertuaku BPJS-nya auto debit. Tapi pas aku juga bayarin lewat M-Bankingku kok tetap kepotong ya. Kalau Wah, sudah Kak Ardani. kalau sudah auto debit, Tidak perlu dibayarkan ulang. jangan dibayarkan ulang, tapi tenang aja. Kak siapa ini Ardani, nanti kalau misalkan sudah dibayarkan dan sudah kedebet sama auto debitnya, itu bakal jadi saldo gitu. Jadi nanti bulan depan nggak perlu bayar lagi karena sudah ada saldonya. Jadi Gitu. tenang aja, numpuknya jadi saldo, nggak mungkin masuk ke kita ya. Iya, numpuknya di saldo dan nggak akan dipotong lagi nanti Nggak akan bulan depan. dipotong tahun Bulan depan, depan. bulan depannya Iya, ya. bulan depannya nggak dipotong lagi karena ada saldonya. Gitu ya Kak. Gitu Kak Ardani, jadi tenang aja ya Kak. Bisa dicek juga ya saldonya, bisa dicek di Mobil JKN Kak. Itu sudah ada nanti. Di Mobile JKN sudah ada keterangan saldonya berapa. Gitu. Oke lanjut, baru kemarin ganti alamat kakak. Bagaimana ganti BPJS-nya juga, Vaskesnya masih ikut alamat lama. Wah, Kak Lia. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tutup Bu. Sudah tutup Bu. Sudah tutup. Iya. Setengah 1/2 kita kalau misalkan di bulan Enggak. puasa. Iya Bu, Bulan mohon maaf. puasa di 1/2. Enggak, Iya. bisa akses online Bu. Mungkin. Enggak. Baik, jadi untuk tadi mana nih? Kak, Vaskesnya masih ikut lama ya. Ini kan tadi intinya alamat baru, kakak baru gitu ya. Terus mau pindah Vaskes sesuai dengan alamat yang baru. Itu bisa langsung di Mobile JKN aja Kak. Betul. Mobile JKN boleh. Kalau misalkan sudah ada Mobile JKN ya pakai Mobile JKN. Kalau misalkan belum pakai Pandawa juga bisa Kak. Gitu. Jadi gampang banget ya pindah alamatnya aja terus pindah Vaskes di Mobil JKN. Yes. Sebenarnya udah cepet banget Kak, nggak usah nunggu-nunggu admin lagi. Iya, kalau Ya. lewat Pandawa kan memang kita nunggu Iya, admin harus ya Kak. nunggu admin. Kalau Mobil JKN udah nggak perlu Langsung aja, Kak. diubah sendiri, alamatnya diubah sendiri, Vaskesnya diubah sendiri, itu malah jauh lebih Benar. bagus. Halo Kak, halo. Siapa? Cara ngurus kartu yang hilang gimana Mas? Gimana Mas? Jadi kita sudah nggak cetak kartu lagi ya, Kak Slamet. betul, Jadi jadi- kalau misalkan mau pakai BPJS Kesehatan, bisa pakai KTP aja. Kalau enggak mau download Mobile JKN, ada kartu digitalnya di situ. Betul. Gitu Jadi ya. udah pakai NIK aja teman-teman ya. Pakai NIK aja. Udah bisa dapat pelayanan rawat inap nantinya. Gitu. Pencairan BPJS wajib pakai surat resign ya Kak. Kak, Salah itu server ya? Iya. Kak, itu bisa di BPJS Ketenagakerjaan ya. Betul. Kak, mamaku dapat BPJS PBI, tapi kita nggak tahu. Tapi kata BPJS-nya bukan punya mamaku. Gimana kakak? Oh, mungkin gini, Gimana? dia dulu sempat pernah dapat PBI gitu kan betul. Nadira. Cuman, Munduran aja ya kak. oh ya siap. Tapi PBI kan nggak selamanya aktif gitu ya, ada waktunya non aktif gitu. Jadi mungkin sekarang sudah kondisinya non aktif dan bukan kepemilikan dari ibunya kakak tadi ya, kakak siapa tadi? Kakak
Rafanya. Kakak Rafanya. Karena kita ceknya by NIK Kak Rafanya. Jadi kalau misalkan secara NIK kita cek ternyata aktif PBI, ya berarti beliau adalah penerima PBI gitu. Kalau misalkan kita cek by NIK ternyata belum terdaftar, berarti beliaunya belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Gitu. Ya Pak. Pak, mohon maaf kita sudah tutup. Nggih. Iya, kita kalau bulan puasa 1:30 Pak. Nggih, Pak. Nggih, Makasih. Sabtu tutup Pak. Nggih. Iya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Heeh. Bisa, Bisa Pak, monggo. Niki. Ada Pandawa Pak, monggo. Jadi kan Oke. pakai WA aja ya. Nggih, sami-sami Pak. Baik, lanjut. Kak, ada live JMO nggak sih? Langsung aja komen di BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Iya. Siapa tahu ada niatan nih untuk pegawai nanti live juga. Iya, gitu. betul. Karena kita spesial BPJS Kesehatan. Aplikasinya Mobile JKN ya, Mobile teman-teman JKN, ya. bukan JMO. Oke, lanjut syarat untuk BPJS baru karena kakak apa aja kak? Karena kakaknya ganti maksudnya. Kak gimana nih kak Aca? Daftar BPJS baru syaratnya gampang banget, cuman KTP aja, Betul. sama KK yang baru ya, sama buku rekening aja gitu. Kalau nggak ada buku rekening bisa pakai M-Banking, kalau nggak ada M-Banking Bisa bisa e-wallet. e-wallet, ya boleh. Gitu. Jadi gampang banget ya. Kak PBI. Udah ya tadi udah dijawab, lanjut. Kak, kalau ganti alamat email caranya gimana? Sama, caranya kayak ganti nomor telepon ya, bisa di ini aplikasi Mobile JKN ya. Iya, Mobile JKN bisa, Pandawa juga bisa. Gitu. Jadi sama-sama bisa ya. Hmm. Online aja teman-teman daripada jauh-jauh ke sini cuma ganti Cuma alamat ganti. email gitu ya. Online aja udah bisa. Online aja sambil rebahan, sambil nonton drakor kan. Iya, sambil nunggu ngabuburit ya. Iya. Kak, kalau sudah bercerai, cara ngeluarkan anggotanya gimana? Bayar tidak terus biar nggak bayar terus gitu loh. Dilaporkan Jadi ya Pak? tanggungan. Bisa dilaporkan aja di pembaruan gitu ya ke kita pakai kakak terbaru gitu. Dinonaktifkan sejak ini apa nih, pabrik nih. Oh, PPU Mas, dinonaktifkan dari pabrik sejak Oktober 2024. Mau diaktifkan kembali ikut BPJS Mandiri, bayar nggak Kak? Oke, tadi kasusnya sudah dinonaktifkan sejak Oktober 2024, kemudian mau pindah ke Mandiri gitu ya. Mau pindah ke Mandiri, itu bisa kalau misalkan tidak urgent atau nggak butuh layanan segera gitu ya, itu bisa menunggu 14 hari, jadi bayarnya cuma 1 bulan aja. Tapi kalau misalkan butuh layanan segera, itu bisa diaktifkan langsung, namun dengan syaratnya nanti bayar sejak nonaktif. Bener banget ya, jadi nggak bayar kalau nggak pilih non 14 hari. Iya. Bayarnya 1 bulan, bukan nggak bayar kan Iya, Nadira, ya. 1 bulan. Tetap bayar 1 bulan. Jadi nggak ada tunggakan maksudnya Kak Aulia. Gih, Pak. KTP. Langsung aja dah panggil Iya, anak-anak. Sebentar ya Sebentar Pak, ya, Pak. dipanggilkan frontlinernya. Baik, teman-teman lanjut ya. Frontliner. Untuk KTP. Kak, kalau anggota keluarga nonaktif tapi habis itu diklik masukkan di data peserta itu tapi aktif gimana? Iya, dasar. Wah, gimana ini maksudnya Kak Citra? Jadi Kak Citra kalau mau cek kepesertaan bisa melalui WA Pandawa atau Mobile JKN. Nah, Mobile JKN itu udah pasti kalau aktif bisa dipakai kayak gitu ya. Lanjut Kak, kenapa pas ambil antrian tulisannya pasien telah terdaftar pada Vaskes 1? Kak, kenapa pas ambil antrian tulisannya pasien telah terdaftar pada Vaskes 1? Gimana Kak? Ngambil antrian Sorry, apa gimana nih Kak? ini? Iya, maksudnya gimana? Ini Iya. mau ambil antrian ke Vaskes 1 atau gimana, Kak?
Iya Kak, jadi mungkin kendalanya Kak Putri ya bisa di screenshot dikirim ke DM kita ya Kak untuk lebih jelasnya Betul. ya yang dimaksud kayak gimana. Kak, BPJS saya nunggak mau lunasi bisa langsung aktif nggak? Soalnya mau operasi. Oh, yang tadi Kak Mom Geva ya? Bisa Kak, bisa langsung aktif kalau lunas. Iya. Ya, kalau langsung dilunasi bisa langsung aktif dan bisa dipakai operasi. Tapi ada Masa denda layanan gitu. Jadi kalau misalkan rawat inap sudah pasti dikenakan denda sebesar 5% dari biaya layanan rumah sakit dikalikan bulan menunggak. benar banget ya Kakak bisa langsung dibayar aja ya, jangan nunggu jadwal operasi H-1 juga Kak. Iya, jangan nanti kakaknya yang ribet sendiri gitu. Jadi Bener. dibayar aja, dilunasi, sudah pasti aktif. Nah, itu baru Yuk dipakai. teman-teman udah mulai tidak semangat ini ya, bisa langsung di tap-tap dan follow-follow kita biar kita semangat ya puasa-puasa. Tap-tap. Ini orang-orang lagi pada war takjil ini. Iya. Dari war takjil ya? Enggak, belum dong. Oh, belum Setengah 3 ya? masih masak ini. yang jual takjil pun masih masak. Oke, kena denda lagi ya Kak. Bener, ada denda layanannya Kak. Perhitungannya itu nanti bisa dihitungin dari rumah sakitnya sesuai dengan diagnosa yang telah ditetapkan oleh dokter nanti. Betul. Gitu. Kakak, apa bisa BPJS berbayar mau dialihkan ke gratis? Waduh, itu sifatnya pengajuan ya Kakak ya. Pengajuan ke dinas sosial kayak gitu. Ini ada yang DM tadi ya Kak. Aku buka dulu ya. Teman-teman yang lain bisa komen-komen atau yang masih kelewat ya, aku bacanya bisa langsung komen lagi aja. Oke, dari Kak Putri. Kak Putri baru Kak, gimana ini? Kak apa Kak? Jadi bisa langsung aja, ini adminnya sama soalnya. Ya langsung di SS-kan aja Kak Putri, tadi kendalanya apa gitu ya. Oke, aku tunggu ya sambil bacain komentar yang lain. Tadi untuk persyaratan pendaftaran apa aja Kak Zen? Persyaratan pendaftaran KTP sama KK sama buku rekening. Udah cukup membawa 3 berkas aja sudah bisa terdaftar. Daftarnya lewat apa aja nih? Bisa lewat Pandawa kalau mau online, lewat mobile JKN juga bisa kalau mau online. Kalau mau offline silakan datang ke kantor, ada BPJS keliling juga. Betul, kita juga ada BPJS Viola teman-teman itu Iya, juga online BPJS ya. online juga itu Viola. Bisa teman-teman. melalui Zoom nanti sama teman-teman dari frontliner gitu. Jadi online-nya mungkin pengen langsung ini ya interaksi sama petugas ya, itu bisa BPJS Viola. Jadwalnya di mana? Jadwalnya di info JKN BWI di Instagram kita ya. Bisa Betul. langsung dicek aja di sana. Di follow dulu, Iya dong, biar jangan nggak di-follow telat dong. update gitu. Jadi Jadwal. teman-teman nanti tinggal masuk di link Zoom tanpa melakukan pendaftaran apapun ya. Bisa langsung masuk di link Zoom yang sudah tertera pada poster. Iya, kalau misalkan nggak masuk-masuk ya berarti antriannya banyak ya teman-teman. Benar. Tapi ini khusus untuk wilayah Banyuwangi aja ya teman-teman. Wilayah Banyuwangi. Kak, punya aku UHC katanya kan cuma bisa 3 bulan. Terus kalau nggak aktif gimana Kak UHC? Punya aku UHC. Kak, UHC itu bukan kepesertaan. Jadi UHC itu cakupan kepesertaan di wilayah tersebut sudah lebih dari 98% ya. Betul. Ya. Oh mungkin gini, dia sebagai penerima bantuan daerah di daerah lain gitu, kebetulan keluar kota terus mau make gitu ya, mau make BPJS-nya. Nggak gitu Kak, ini tadi maksudnya 3 bulan. Dia UHC, apa yang 3 bulan? Dia 3 bulan non aktif, tapi maksimal berarti. 3 bulan. Bukan. Kak bisa ditulisin lagi ya maksudnya maksimal 3 bulan nih apa soalnya kita nggak tahu nih. Jadi nggak ada peraturan kalau dari BPJS penerima bantuan itu nerimanya 3 bulan itu tidak ada ya, sesuai dengan
memang SK Kementerian Sosial ataupun dari pihak pemerintah daerahnya pengaktifannya kayak gitu. Nah bener nih, iya sebelumnya PBI Kak, terus tiba-tiba nggak aktif. Nah itu tadi Kak, jadi memang udah nggak masuk kriteria gitu ya Betul, Mas. karena memang PBI itu nggak selamanya aktif ya teman-teman. Jadi rajin-rajin dicek di Mobile JKN, boleh dicek. Kalau misalkan Betul. statusnya sudah nonaktif, disarankan untuk pindah ke segmen mandiri. Benar. Kak kalau mau mandiri gimana? Mandiri bisa langsung daftar saja di Mobile JKN atau di Pandawa secara online gitu ya. Betul, di Mobile JKN atau WA Pandawa di nomor 0811 8165 165. Jadi teman-teman siapin berkas-berkasnya, yaitu ada KTP, KK, dan buku rekening saja. Oh, di sebelah. di sebelah. Di gedung sebelah, Pak. Iya. Ada satpamnya Pak, langsung di satpam aja Pak. Baik, Lanjut Kak Nadira. ya. Karena memang perubahan ini ya. Iya, maaf ya teman-teman Jam jadi ya. banyak iklan nih teman-teman. Karena memang di bulan puasa kita cuma sampai 1:30 pelayanannya ya teman-teman. Halo Kak, kalau tagihan sudah 4 tahun nggak bayar itu gimana Kak? Masih berjalan apa gimana tagihannya? Tagihannya kalau sudah lebih dari 2 tahun maka akan berhenti gitu. Berhentinya maksudnya maksimalnya 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tahun ya tetap ditagihnya 2 tahun gitu. Atau 25 bulan karena ditambah dengan 1 bulan berjalan. Gitu ya Kak Bambam ya, semoga sudah jelas. Ada Infolocker nggak Kak? Ada Kak. Ada. 2026 ini kita ada Infolocker, bisa dicek di web resmi ya. Jadi resmi, tidak dipungut biaya apapun di BPJS Kesehatan RI, menu karir atau di info JKN, bukan info JKN, di BPJS Kesehatan RI di Instagram. Persyaratannya udah ada di sana semua. Ya, untuk yang memang pegawai tidak tetap itu minimal D3 ya, minimal D3 gitu Kak Alisa. Pastikan resmi ya teman-teman. Nanti kita pakai bantuan Talentix ya Kak, Talentix. Jadi di luar dari itu ataupun biasanya ada yang memungut biaya atau hoax yang suruh daftar secara di WA gitu ya. Itu jangan mau ya teman-teman, karena kita tidak memungut biaya apapun untuk pendaftarannya gitu. Ganti tanggal lahir di aplikasi Mobile JKN bisa nggak Kak? Bisa. Disesuaikan dengan, tapi jarang banget terjadi ya. Cuman ya nggak apa-apa, di-update aja melalui Mobile JKN gitu kalau memang tanggal lahirnya masih belum sesuai gitu. Semua data yang masih belum sesuai itu masih bisa di-update di Mobile JKN ya teman-teman. Atau tapi lewat kalau Pandawa. Kan kakak nggak bisa Kak, kakak KTP, upload kakak KTP. Langsung WA Pandawa aja teman-teman ya. Langsung WA Pandawa. Langsung WA Pandawa, karena kalau Mobile JKN masih belum bisa upload kakak atau KTP. Jadi bisa di WA Pandawa aja Kak Septiana ya. Betul. Kak, kalau nunggak 5 tahun setelah resign dari tempat kerja yang sebelumnya non-aktif, gimana cara mengurusnya? Oke, Kak Mie Ayam. Sebenarnya udah ini tadi hampir sama ya. Kendalanya sama yang dari 2017 tuh. Oh, menunggak 5 tahun terus dia resign? Enggak, sebenarnya dia mungkin nggak nunggak ya Kak Mie Ayam ya. Jadi yang dimaksud ini dia resign 5 tahun yang lalu. Nah, mungkin dia menganggap nunggak nih karena kan udah non-aktif, nggak pernah bayar lagi. Nah sebenarnya gimana Kak gitu? Bisa dicek dulu statusnya. Kalau memang masih nonaktif karena dinonaktifkan oleh perusahaan, itu bisa dilakukan mandiri tanpa bayar tunggakan gitu, atau nunggu 14 hari cuman bayar 1 bulan aja. Tapi kalau misalkan ternyata memang statusnya menunggak selama 5 tahun, itu kita tagihnya cuman 2 tahun saja atau 25 bulan saja. Gitu, begitu ya Kak Mie Ayam. Kak, kalau baru buat BPJS bisa langsung digunakan nggak Kak? Bisa langsung digunakan nggak Kak nih? Baru buat BPJS. Baru buat BPJS.
itu biasanya ada masa tunggunya teman-teman. Kalau misalkan memang benar-benar baru ya, benar-benar baru itu ada masa tunggu selama 14 hari. Jadi kita masih belum bisa pakai karena memang belum aktif gitu dan belum bisa bayar. Kalau misalkan sudah 14 hari kita sudah bayar dan statusnya aktif itu baru bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan gitu ya. Oke, lanjut. Udah lemes. Semangat Kak Nadira, yuk. Bisa yuk. Yuk, bisa di Yuk. like ya Di teman-teman. Tap-tap Ini agak- sampai 10.000. Betul. Ya, kalau nggak 10.000 nggak semangat, nggak lanjut. Tap-tap Oke, sampai lanjut. 10.000. Kak, login belum terdaftar terus. Padahal udah bener. Belum terdaftar. Gimana maksudnya? Belum terdaftar. Padahal udah benar. Padahal udah Bener. daftar nih mungkin sebelumnya. Nggak Harusnya- mungkin. Gimana nih Kak ya? Seharusnya sih klik daftar dulu ya sebelum masuk ya. Sebelum masuk di Mobile JKN tuh klik daftar dulu, nanti masukkan data diri, nah baru. Nah, mungkin yang maksud kakak nih login karena dia merasa udah Sudah punya terdaftar. JKN. Heeh. Udah punya JKN otomatis punya Mobile JKN. Tidak. Tidak. Ya, jadi Mobile JKN itu kita daftar lagi untuk ke aplikasinya. Mm-mm. Jadi bukan daftar menjadi peserta tapi daftar ini aplikasinya. Ya. Jadi buat daftar akun Mobile JKN-nya ya, bukan daftar betul, JKN. akun. Mobile JKN. Itu jadi daftar lagi, kalau sudah masukkan daftar bisa langsung login. Gitu ya. Bener banget. Halo kakak, halo semuanya. Ya, untuk warga ini komen dong dari mana aja sih sebenarnya yang banyak ya. Ada dari Banyuwangi Situbondo nggak nih teman-teman? Karena kita dari kantor cabang Banyuwangi. Gitu, siapa tahu deket nih. Kak punya suami PBI pengen pindah alamat beda desa tapi satu kecamatan, apakah bisa digunakan? Gimana Kak kalau PBI ganti alamat? Gak bisa ya Kak? Ganti alamat aja Iya. bisa sih sebetulnya. Ganti alamat bisa di Mobile JKN ya langsung ya? Langsung bisa. Bisa Kak. Yang penting jangan pindah kota, kabupaten atau kota ya Kak. Tergantung ya. Tergantung PBI-nya, kalau misalkan PBI-nya. PBI JK PBI JK itu Itu bisa. bisa. PBI JK itu dapat bantuan yang dari pusat. Kalau PBI daerah atau PBPU Pemda ya biasanya terangannya itu dapat dari daerah. Jadi kalau kalau ganti itu bisa langsung nggak bisa ya, nonaktif ya nanti kalau alamatnya ganti. iya pasti. Gitu. Kalau misalkan statusnya PBPU Pemda itu mau dipindahkan ke luar kota sudah pasti nonaktif karena Gitu. memang sudah pindah domisili. Tapi kalau mandiri tenang aja teman-teman, pindah kemanapun bisa tetap aktif, yang penting dibayarkan gitu. Betul. Jadi tenang aja. Kak, anak saya belum bikin BPJS, apa belum telat? Anakku umur 6 bulan. Wow. Wah, Kak Yulia nih gimana Kak? Anak saya belum bikin BPJS, sedangkan usianya sudah 6 bulan Iya, gitu ya. iya. Jadi nanti kalau misalkan kakak daftarin anaknya itu harus membayar sejak bulan kelahiran ya. Jadi nanti tagihannya akan 6 bulan gitu. Gitu. Jadi karena sudah ada peraturan ya Betul, Kak, ada peraturannya. harus terdaftar ya sejak lahir seperti Betul, itu. sudah sejak lahir. Kak Yulia langsung melakukan aja kalau pengaktifan kembali kalau memang bayinya sudah terdaftar ya. Jadi disarankan untuk cepat-cepat Benar. melapor atau cepat-cepat mendaftarkan bayi baru lahirnya Betul. daripada semakin banyak tagihannya. Gimana Kak? Gimana Pak? Sapamnya ini di mana sih? Nggak ada tah. Boleh Oh, ada ini loh, yang sudah stay ada nggak? Pak Nono ini loh. Boleh ada yang stay nggak? Dari tadi iklan, banyak peserta. Itu sapam yang baru datang. Iya, baru tadi ya. Iya, temenin dah. Lanjut Kak Nadira. Oke, Maaf ya lanjut teman-teman ya, iklan teman-teman sebentar. ya. Oke, PBIJK Kak, apa itu PBIJK? Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kesehatan ya. Jadi penerima bantuan iuran yang didapatkan dari pemerintah pusat ya. Nah. Gitu. Jadi biasanya orang-orang ngiranya itu gratis gitu. Padahal
ya memang nggak bayar untuk pesertanya ya, tapi yang bayar adalah pemerintah pusat. Kalau misalkan PBIJK gitu. Oke lanjut Kak, cara rubah nama di peserta gimana ya, awal nama bayi nyonya terus diganti nama aslinya gitu. Oh jadi ini memang untuk bayi baru lahir nih, dulu kan daftarnya memang pertama pakai Bayi nyonya KTP ya. ibunya gitu, atas namanya bayi nyonya. Mm-mm. Kalau mau pembaruan bisa langsung di WA Pandawa, Pandawa aja saja. gitu. Nanti ada menu pengaktifan kembali status kepesertaan gitu, teman-teman. Kalau masih aktif gitu ya, bisa langsung ini aja, perubahan atau perbaikan data. Perbaikan data. Tapi nanti pengaktifan kembali itu ada menunya untuk bayi BBL ya? iya, Oh, untuk iya. BBL Kak. Jadi bisa langsung di sana. Siap. Kayak gitu. Kok BPJS Ketenagakerjaan apa bayar? Skip. Skip ya. Ini BPJS Kesehatan ya. Nggak bisa login JKN karena nomor tidak dikenal, nomor orang lain itu gimana ya Kak? Bisa melakukan? Update data di Pandawa. Jadi bisa langsung chat ya di WA Pandawa, ayo kita dikte lagi 08 118 165 165 ya. Dicatat 0811 8 165 165 ya. Bisa langsung di chat aja P gitu ya. P itu maksudnya pagi. Sore, Iya. selamat Sore, siang gitu ya. malam, Nanti boleh. akan muncul 3 menu: administrasi, Informasi dan pengaduan. Nah, kalau mau urus administrasi, mau ganti nomor, itu bisa langsung di menu administrasi. Betul. Kayak gitu, teman-teman. Kak, nggak kelihatan di sini aja, Kak, kasihan matanya. Saya kayaknya juga ya. Gak apa-apa, lanjut aja Kak. Gongsi Facai. Aku dengerin dari Gongsi Facai. Kak, saya dapat info loker BPJS sebagai tenaga kontrak. Benar tidak ya? Benar. Benar Kak Jeffrey. Jadi kita lagi bukanya itu yang tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap, seperti itu Kak Jeffrey. Jadi itu sudah benar ya. Sudah chat Pandawa tapi begitu aja Kak. Gimana maksudnya Kak Melas? Jadi gimana? Memang begitu aja, kalau pas ngechat awal tuh memang begitu aja, muncul 3 pilihan gitu ya, betul. administrasi, informasi atau pengaduan, gitu aja memang jawabannya. Tapi nanti kalau sudah pilih administrasi, nanti akan dikasih link form. Betul, jadi ada link formulirnya, linknya dipencet ya teman-teman, linknya dipencet, nanti akan muncul sub-menu lagi ya, menu-menunya lebih spesifik. Jadi ada pendaftaran baru, ada penambahan anggota keluarga, perubahan data, itu ada semua. Jadi ada semua di sana, tinggal pilih menu-menunya aja yang lebih spesifik gitu. Kalau cuma sampai 3 menu terdepan ya udah gitu-gitu aja. Memang cuma gitu aja. Kalau nggak dipencet salah satunya ya memang begitu aja terus. Betul, karena kalau udah spesifik teman-teman nanti akan dibalas oleh admin gitu. Kantor BPJS bisa cetak fisik kartu BPJS tidak? Tidak sudah mencetak kartu lagi ya teman-teman. Bisa langsung pakai NIK aja atau download mobile JKN untuk kartu digital, karena sekarang semuanya digital ya teman-teman ya. Jadi pakai kartu digital aja udah cukup, nggak perlu banyak-banyak kartu fisik lagi. Bener banget. Sedia mobile JKN, sedia KTP, sudah aman untuk dapat layanan kesehatan. Gitu. Hostnya sangat menginspiratif sekali. Aduh, semangat deh aku deh. Oke, aku semangat ya lagi ya. Terima kasih kakak. Udah lemes puasa, jadi ada yang menyemangati ini, aku semangat. Siap coach. Lanjut. Saya daftar mobil JKN susah Kak. Waduh Kak Amasaka, susahnya apa? Bisa langsung di komen lagi ya, biar kalau kita jawab nih kalau susahnya ternyata Kak lupa password tapi OTP-nya nggak masuk. Nah itu kan kita bisa kasih solusi kalau cuma susah nih apa nih ya gitu. Dicoba dulu aja, dicoba dulu, klik daftar, itu masuk. Nah, betul. Gitu. Ataupun kalau memang lupa password itu kendalanya apa? OTP-nya nggak masuk atau gimana nih gitu. Yes, exactly.
Cara ubah nama bayi JKN di bayi baru lahir di WA Pandawa ya Kak Ardi ya. Kak Ardi bisa langsung di WA Pandawa di 0811 8165 gitu. Teman-teman, kita kurang 15 menit lagi, 15 menit lagi. terakhir ya. Terakhir ya. Kita mau semangat tapi jangan lupa di like dulu. Ini masih 7.000 ya. Iya. Teman-teman, harusnya kalau puasa mah 20.000. Harus tuh gitu. Jadi di follow juga kita. Terima kasih yang udah mengikuti kita. Ada 100 orang ya tadi ya. Luar biasa, langsung 100 orang ya. 100 orang lebih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang bayi pun sebelum lahir bisa masukin ke BPJS ya Kak? Wah, kalau sebelum lahir Nggak bisa. bisa gitu Kak. Jadi nggak bisa ya Kak Nggak bisa ya. untuk masukin ke BPJS ya. Itu info zaman dulu kali kakaknya ini. Jadi kalau Jadi- sekarang nggak bisa Kak. Jadi harus benar-benar lahir dulu. Harus lahir, baru lahir baru bisa didaftarkan. Nah kan memang nggak punya NIK ataupun KTP ataupun KK ya belum masuk nih. Nah jadi didaftarkannya pakai KTP dari ibunya. dulu. Nanti kalau sudah update NIK, baru diupdate datanya sesuai dengan data anaknya gitu. Oke, jadi nunggu antrian tiket Pandawa berapa lama Kak? Ya, yang perlu diketahui nih Pandawa nih memang bisa diakses 24 jam. Tapi untuk prosesnya, administrasinya itu tetap saat jam pelayanan. Seperti itu teman-teman. Betul. Jadi di Senin sampai Jumat kalau puasaan ini jam 1 sampai jam 8 sampai setengah 2. gitu. Tapi tetap bisa diakses 24 jam. Jadi Betul. malamnya bisa diakses nih untuk ngambil nomor antrian gitu isyaratnya. Gitu. Sabar sedikit ya Kak kalau lewat Pandawa karena memang yang akses nggak cuma satu daerah Banyuwangi aja tapi Jadi satu Indonesia. kayak gitu. BPJS bisa dipakai di luar kota nggak Kak? Bisa. Bisa dipakai di luar kota ya dengan maksimal pelayanan di 3 bulan seperti itu. 3 bulan. 3 bulan, 3 kali pelayanan dalam sebulan. Aduh kurang fokus, kurang minum. Wajar ya Kak, emang lagi puasa gitu ya. Jadi hostnya agak-agak. Kak, Juni aku operasi nih, tapi PBI dinonaktifkan. Waduh kakak, emang PBI itu tidak selamanya aktif. Jadi untuk berjaga-jaga karena masih bulan Juni ya. Betul, masih bulan Bisa Juni. beralih segmen ke Mandiri dulu. Caranya gimana Kak? Caranya langsung aja akses Pandawa. Chat di 08118165165165. Langsung saja pilih menu administrasi dan pendaftaran baru. Sorry, tadi sudah terdaftar ya. Pengaktifan kembali gitu ya. Pengaktifan kembali status kepesertaan nanti pindah ke segmen Mandiri. Mandiri gitu, Mumpung teman-teman. belum. Iya, atau kalau memang kakaknya ini masuk dalam desil ya sesuai dengan ketentuan dinas sosial bisa diajukan kembali seperti itu. Ya, cuman itu yang tahu dinas sosial ya Betul. teman-teman, bukan dari BPJS Kesehatan. Yang tahu dinas sosial, jadi koordinasinya ya ke pemerintah daerah terdekat lah. Cara turun kelas BPJS Kesehatan gimana Kak? Syaratnya yang pertama harus sudah lunas. Yang kedua harus terdaftar BPJS Kesehatan 1 tahun minimal ya. Jadi udah minimal 1 tahun di kelas sebelumnya, baru bisa turun kelas kayak gitu. Jadi Kak. sebelumnya sudah 1 tahun kelas 2 misalkan, dan harus lunas dulu, baru bisa dialihkan. Oke, gimana Kak? Kak kalau BPJS bawaan, ubah BPJS bawaan dari kantor ke pribadi gimana caranya? Soalnya udah resign. Oke. Dulu PPU nih Kak segmennya. Bisa sama aja aksesnya teman-teman ya, pakai Pandawa bisa, pakai Mobile JKN juga bisa gitu. Jadi itu maksudnya ubah segmen Kakak. Jadi Ubah segmen ya? Bukan pendaftaran baru Ubah ya. segmen di Pandawa aja. Ubah segmen. Jadi bisa di WA Pandawa aja teman-teman. Kayak gitu. Pandawa atau datang ke kantor juga boleh.
Persyaratan daftar, pendaftaran mandiri, kakak. KTP dan buku rekening saja. Gitu ya Kak Marian ya. Cuman 3 aja. Kak punya aku mandiri kelas 3, tapi kok jadi PBI dan statusnya nonaktif. Oh, mungkin dulu kelas 3, kemudian menunggak, kemudian ternyata terverifikasi sebagai penerima bantuan, itu bisa-bisa aja Kak gitu. Terus benar. kemudian ternyata sekarang diverifikasi lagi, ternyata Salah nih, nggak masuk harusnya nih, nih. nggak masuk, jadi nonaktif, akhirnya nonaktif kan. gitu. Gitu Kak. Jadi bisa aja dialihkan lagi ke mandiri, tuh bisa dialihkan lagi saja biar aktif gitu ya. Oke, lanjut. Kak, BPJS Lanjut. suami saya dari kantornya tertulis aktif di aplikasi Mobiln, tapi waktu berobat katanya belum aktif. Di Mobil JKN tertulis aktif, tapi berobat tidak aktif. Waduh, kakak, itu di mana ya berobatnya ya? Karena kalau udah di Mobil JKN aktif, tertulisnya Biasanya udah pasti aktif gitu kakak. Jadi di Vaskesnya sudah pasti aktif itu. kalau memang terkendala hal tersebut, kakak bisa DM aja ya. Bisa DM ke kita ya, atau komen aja Kak. Kalau DM jarang dibaca nih Kak, langsung komen aja ya, di komen di postingan kita di Instagram ataupun di TikTok ini, boleh. gitu. Oke, lanjut. Kurang 9 menit lagi ya teman-teman, kurang 9 menit lagi kita Semangat, Kak akan Nadira. menemani teman-teman. Kak, punya aku off karena ikut orang tua, BPJS-nya mau dihidupin lagi, berubah ke mandiri, syaratnya apa? Syaratnya Kak Ilham. sama, lagi-lagi KTP, KK, dan buku rekening saja. Betul. Jadi kakak KTP, buku rekening aja, dan uang. Buat bayar Uang ini buat bayar iuran ya, betul. bukan proses pendaftaran. Kalau proses Betul. pendaftarannya kita gratis. Betul sekali. Jadi di kelas 3 itu iurannya di 30. 5.000. Kelas 2 100.000. kelas 1 150.000 per orang per bulan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mana lagi pertanyaannya nih? Pertanyaannya banyak double, jadi bisa komen-komen Iya. lagi aja ya. Banyak Yang sekali tadi. sepertinya tadi. Oke, lanjut 4% baru nih. Kak, kalau BPJS awalnya udah aktif lalu tiba-tiba non-aktif, apa bisa diaktifkan kembali? Ini BPJS apa Kak Putri Utami? Ya, jadi Kak bisa di komen ini BPJS apa yang dimaksud. Yang jelas bisa langsung aja alih segmen ke Pandawa. Semangat, buka puasa masih lama. Benar. Iya. Sudah ngelak. Gak Udah boleh. nelen udah berapa kali? Gak boleh ya? begitu Kak, gak Iya. boleh begitu. Kita harus Enggak tetap ya. semangat. Sariawan Kak masalahnya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Tenang aja kakak, kita kuat kok. Kita kan sudah besar. BPJS pemerintah bisa buat poli gigi nggak Kak? Sama aja, bisa semua. Jadi BPJS dari pemerintah itu di kelas berapa Kak Zen? Kelas 3. Ya, untuk akses layanannya sama semua kecuali rawat inap ya. Nanti kelas rawat inapnya itu yang berbeda. Tapi kalau untuk tanggungan bisa poli gigi nggak Kak? Bisa poli bedah nggak Kak? Bisa ini? Bisa. Sama aja, bisa semuanya ya. Asalkan sesuai dengan indikasi medis. Betul. Ya teman-teman. Oke, lanjut. Kak mau tanya nih, ada yang sama juga pertanyaannya, menunggu-nunggu nih. Kak mau tanya, dulu gak punya BPJS terus dapat dari pabrik, sekarang udah keluar kerja apa kena denda? Sama pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya kerja, kemudian resign, itu bisa didaftarkan ke Mandiri tanpa ada denda atau tunggakan, tapi menunggu 14 hari prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak
nggak urgent nih, nggak butuh layanan kesehatan segera, itu bisa daftar yang 14 hari aja, biar bayarnya 1 bulan aja. Tapi kalau misalkan butuh cepet aktif, itu bisa daftar non 14 hari tapi bayarnya mulai dari bulan non aktif. Gitu. Gitu. Jadi istilahnya nggak kena denda ya Kak, nggak ada tunggakan ya selama pilihnya yang kayak pendaftaran pertama Kak, jadi tunggu 14 hari Iya, gitu betul. Kak Al. Gimana Kak punya aku bales dong, mana Kak Tia? Kak Tia mana Kak komennya? Banyak banget ini. Tadi saya udah beres bayar tunggakan, udah lunas, tapi Kak masih belum aktif. Ditunggu Kakak ya 3 kali 24 jam, tapi biasanya 1 kali 24 jam udah bisa. Nah kan ini masih baru ya, belum ada 1 kali 24 jam. Kalau besok masih belum, yang penting ada bukti bayarnya, nanti bisa konfirmasi ke kita ya Kak Tia ya. Ditunggu aja nanti malam ya. Karena pembayaran itu masuknya ke bank dulu Kak, baru ke BPJS kayak gitu. Live akan berakhir 5 menit. Oke. Oh, ada notifnya ya? Iya. Oh. Oke, lanjut ya. BPJS PBI pemerintah daerah apa bisa digunakan di luar kota atau provinsi Kak? Jawabannya? Bisa. Jawab Kak. Jawabannya bisa. Peserta disuruh jawab. Tapi maksimal penggunaan 3 kali dalam sebulan, 3 kali kunjungan dalam sebulan, gitu ya. Kalau misalkan lagi kebetulan di luar kota nih, ternyata penerima bantuan dari daerah itu bisa dipakai teman-teman. Cuman maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan, gitu ya. Kak, aku udah bayar tunggakan 2 minggu yang lalu, tapi di aplikasi JKN kok belum aktif. Kak, kalau udah bayar, udah selama itu bayar tunggakan dan lunas ya, bukan cicilan ya kakak ya bayarnya. Kalau lunas udah pasti aktif ya. Iya. Kalau memang masih belum aktif, bisa melakukan pengaduan di WA Pandawa atau aplikasi Mobil JKN. Betul. Ya, yang penting ada bukti bayar ya, bukti pembayarannya. Dipastikan lunas, bukan ikut program rehab ya. Kalau program rehab meskipun bayar tapi belum lunas ya sama aja, masih belum aktif. Gitu. Teman-teman kurang 8.000 lagi. Ayo dong, di like dong, di tap-tap Kurang 2.000 lagi. 8.000. Ini loh 9,2. Ayo di kok 8.800. 8.800. Banyak banget. 8.000. 800 ya. Bisa di tap-tap. Lanjut, kita kurang 3 menit lagi ya. Spesial pertanyaan yang spesial, aku mau baca-baca dulu teman-teman. Kalau memang pertanyaannya belum bisa dibales di sini, kalian bisa komen, jangan DM ya. Jangan DM, karena DM itu udah numpuk ya. Jadi bisa langsung di komen di postingan kita. Kita utamain di Instagram info JKN BWI ya teman-teman. Bisa langsung komen di Instagram. Apa aja ya kendalanya atau yang ini ditanyakan ya. Betul. Sekarang langsung aja follow @info JKN BWI gitu ya. Bisa langsung di follow kita. Oke, kita juga banyak info menarik di sana. Ada info BPJS keliling, ada info BPJS online, ada program apa yang kita punya ya. Semua kontennya di sana sudah jelas dan update setiap minggunya. Betul sekali. Dan gitu. sudah pasti edukatif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada info sana, info sini, kita pasti ada info yang terbaru di Instagram. Oke, lanjut. Saya baru nikah, nanti BPJS-nya langsung gabung sama suami apa harus diurus dulu? Harus diurus dulu. Gitu ya. Jadi ini kata pertanyaan kayak jawab cepat ya Kak sih. 1 menit lagi nih Kak Nadira. Ayo 1 menit lagi ya, terakhir. Oke, mana nih Kak? Bales dong, ini mana Pandawa? Saya baru nikah Kak Nauda ya. Kak, kalau dapat KIS di Kaltim nggak pernah dipakai, sekarang udah non-aktif, udah tinggal di BWI, mau aktifin lagi nggak bisa. Iya kakak, jadi beda kalau KIS mungkin daerah ya, dulu dapetnya dari Kaltim, non-aktif, pengajuan lagi di sini, ya sama aja ya, harus pengaktifan dari awal gitu ya. Jadi caranya dialihkan ke Mandiri supaya tercover program JKN. Terima kasih udah 10.000.
ya. Terima kasih. Pas banget ya 59 ini. Untuk persyaratan naik kelas BPJS bagaimana Kak? Persyaratannya minimal Satu terdaftar 1 tahun dan iurannya sudah lunas. Oke, Cara Zombie. lapor peserta meninggal bisa di WA Pandawa. Bisa Pandawa. Bisa di WA Pandawa ya, jangan di aplikasi Jangan- Mau BJKN oke, ya. jangan. WA Di Pandawa, Pandawa. di menu administrasi. Administrasi, oke. Nanti ini nih. Pengurangan anggota keluarga menunya kayak nanti- gitu kan. Nanti melampirkan akte kematian gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah join bareng kita. Teman-teman Yes, yang di sini masih belum dibalas, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita. Boleh komen-komen di konten Instagram kita, nanti akan admin balas ya satu persatu komenannya. Komen-komen yang ada kendala ataupun ada pertanyaan terkait program kita bisa langsung dibalas. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar ya program JKN, mungkin akan dijelasin lagi sama narasumber kita kali ini apa aja persyaratannya Kak. Untuk daftar JKN ya, persyaratannya KTP, KK, sama buku rekening aja. Bisa lewat Pandawa. ya atau pendaftaran di aplikasi Mobil JKN, bisa langsung datang ke kantor BPJS Keliling, BPJS Viola, Online. dan masih banyak kanal lainnya. Jadi teman-teman di sini terima kasih sudah join, semoga bermanfaat. Saya Nadira selaku host. Saya Zen selaku narasumber. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Dadah semuanya. Terima kasih Kak Nadira.